Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menargetkan pencapaian bulan inklusi keuangan 2024 dapat tumbuh 10% dari tahun 2023 yang mencapai 7,9 juta akun. Adapun target pembukaan akses inklusi keuangan tersebut mencakup rekening perbankan, pegadaian, pasar modal, dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan pencapaian bulan inklusi keuangan 2024 dapat tumbuh 10% dari pencapaian tahun lalu. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widya Saridewi mengungkapkan, pada tahun 2023 lalu target pembukaan akses inklusi keuangan yang baru sekitar 7,9 juta akun. Nah, kita untuk BIK tahun ini menjadi bagian dari program Gencarkan, dilaksanakan di kurang lebih 158 kabupaten kota, ya. Kemudian dengan total 341 kegiatan dan didukung oleh seluruh kantor OJK di wilayah ada 35. Untuk itu sekali lagi nanti mohon arahan Pak Ketua untuk kita semua dalam bagaimana kita mensukseskan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang semakin sejahtera dan produktif, dan bagaimana kita bersama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan ini semua dengan kerjasama yang baik antara kita semua. Sebelumnya pada bulan inklusi keuangan 2023, OJK menyatakan pembukaan akses inklusi keuangan yang baru berhasil mencapai 2,92 juta rekening perbankan, 131.058 rekening pasar modal, 658.484 polis asuransi, 543.731 debitur pembiayaan, 3,25 juta rekening pegadaian, dan 424.370 akun fintech. Jumlah tersebut disebut OJK dicapai melalui 2.851 kegiatan dengan lebih dari 1,84 juta peserta. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pembukaan akses inklusi keuangan ditargetkan meningkat 10% dari capaian tahun 2023 atau mencapai 8,7 juta akses produk layanan atau jasa keuangan, dan pencapaian target itu disebut oleh OJK diupayakan melalui 3.100 kegiatan dengan total peserta sekitar 2 juta orang. Dan OJK memastikan sudah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menarik masyarakat melakukan kegiatan inklusi keuangan. OJK menekankan industri keuangan dan masyarakat perlu untuk melakukan upaya inklusi keuangan yang bertanggung jawab, termasuk diantaranya adalah dengan tidak memaksakan suatu produk keuangan ke beragam lapisan masyarakat, karena OJK meyakini tidak ada satu produk yang cocok untuk semua lapisan masyarakat Indonesia, atau dengan kata lain kebutuhan akan produk atau jasa keuangan masing-masing individu tidaklah sama. Sementara itu, OJK menyatakan literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena tingkat inklusi keuangan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kolaborasi dan sinergi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan penting untuk dilakukan, termasuk di berbagai daerah di Indonesia, karena dengan memiliki literasi dan inklusi keuangan yang baik, maka akan memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah. Dan selanjutnya pemirsa, terkait dengan upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, seberapa tinggi sebenarnya tingkat inklusi keuangan nasional saat ini? Untuk mendapatkan gambarannya lebih jelas, kita akan simak informasinya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik merilis hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024. Dalam konferensi persnya, PLT Kepala BP Samalia Adi Ninggar Widya Santi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei tahun 2024, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 75,02%. Secara sederhana, hasil survei menunjukkan bahwa 65,43% populasi Indonesia sudah memenuhi kriteria terliterasi dengan baik, dan 75,2% dari masyarakat mempunyai akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan. Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk tahun 2023 berdasarkan hasil survei tahun 2024 bahwa
indeks literasi keuangan adalah 65,43% dan indeks inklusi keuangan adalah 75,02%. Jadi 65,43% dari populasi Indonesia memenuhi kriteria well literate dan 75,2% dari masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan. Lebih rinci, indeks literasi dan inklusi keuangan pada jasa layanan konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan jasa layanan syariah. Untuk konvensional misalnya, indeks literasi dan inklusi keuangan masing-masing 65,08% dan 73,55%. Sedangkan untuk indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing 39,11% dan 12,88%. Tim Liputan, IDX Channel. Iya, pemirsa, di tengah tingginya indeks inklusi dan literasi keuangan Indonesia, pihak Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan adanya ironi di tengah situasi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan menyebut meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tinggi, namun sayangnya praktik entitas keuangan ilegal masih marak. Hari survei ataupun hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,2%. Maksud kami 75,02%. Meski demikian, tingkat pemahaman soal keuangan itu masih kalah dengan perilaku serba instan dan greedy. Oleh karena itu, OJK menyatakan upaya pemberantasan entitas keuangan ilegal harus dilakukan secara kolaboratif. Tidak hanya penguatan literasi atau pemahaman keuangan, tetapi juga penguatan regulasi dan penegakan hukum. Menurut catatan OJK, dalam periode Januari sampai 31 Juli 2024 tercatat sebanyak 10.104 pengaduan entitas ilegal, meliputi pinjaman online ilegal sebanyak 9.596 pengaduan dan investasi ilegal 508 pengaduan. Sementara jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan atau diblokir sebanyak 149 investasi ilegal dan 1.591 pinjol ilegal. Selanjutnya, pemirsa, masih terkait dengan upaya mengejar pertumbuhan tingkat inklusi keuangan, pemerintah menyebut salah satu strategi andalan yang dioptimalkan yakni melalui digitalisasi sistem pembayaran. Lantas seperti apa digitalisasi sistem pembayaran yang dimaksud? Berikut kita simak informasinya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai komponen dalam meluncurkan berbagai program untuk mencapai target inklusi keuangan 90% tahun 2024. Salah satu program yang terus diperkuat yakni program pembayaran digital melalui KRIS. Nah, pemerintah terus meningkatkan inklusi keuangan seperti QR Code yang didukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Strive dengan Mastercard, Promise to Impact dengan ILO, dan berbagai program yang akan disampaikan nanti oleh Pak Gubernur BI yang bekerja sama dengan OJK dan industri. Masyarakat Indonesia sendirinya tentunya sudah tak asing dengan KRIS, di mana KRIS merupakan standar kode QR yang digunakan oleh semua penyedia layanan sistem pembayaran di Indonesia. KRIS sendiri bertujuan untuk mempermudah transaksi baik bagi penjual ataupun merchant maupun konsumen. Dengan hadirnya KRIS, toko atau merchant yang menerima pembayaran transaksi menggunakan kode QR hanya perlu memasang satu kode QR untuk menerima pembayaran transaksi. Sementara konsumen tak perlu repot untuk melakukan pembayaran karena cukup dengan hanya memindai KRIS yang telah tersedia di toko atau merchant terkait. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia terus melakukan akselerasi transformasi digital sistem pembayaran sejalan dengan pertumbuhan digital payment yang mencapai 123% dalam 5 tahun terakhir. Salah satu pembayaran digital yang diinisiasi Bank Indonesia yakni KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang kini menjadi teknologi pembayaran yang populer di Indonesia.
Dan terbukti dengan hadirnya KRIS sebagai pembayaran berbasis digital, Bank Indonesia mencatat per Juni 2024, pengguna KRIS telah mencapai 50,5 juta pengguna dan ditargetkan akan mencapai 55 juta pengguna di tahun 2024. Dan saat ini jumlah merchant yang menggunakan KRIS telah mencapai 32,7 juta, di mana 95% merchant KRIS merupakan UMKM. Lebih lanjut, Bank Indonesia menjelaskan KRIS awalnya adalah kemudahan pembayaran, namun secara tidak sadar KRIS sebagai sarana inklusi keuangan. Sementara itu, terkini layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS kini sudah memiliki variasi baru, yaitu dengan memakai teknologi berbasis Step Near Field Communication atau NFC. Dan teknologi NFC ini sudah banyak ditemukan pada kartu elektronik atau e-money. Dan KRIS Step NFC ini masih berada di tahap awal, meskipun begitu ini menunjukkan bahwa kedepannya akan ada inovasi lain yang lebih besar terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Semoga dengan adanya inklusi keuangan dan juga masyarakat yang lebih aware terkait dengan keuangan di Indonesia, ini kemudian akan memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan masyarakat agar terlindungi dari berbagai macam institusi investasi ataupun institusi keuangan ilegal.